FM Radio Turatia menuju masyarakat informasi Indonesia. Selamat pagi Sari Batang Malabiriku, apa kabar kita semua? Semoga kita semua sehat, semangat selalu. Informatika dan Statistika bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita pagi ini Bapak Hari Surahman SHMA, Kepala Seksi dari Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar nih Pak pagi? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, Sari Batang mungkin perlu ketahui bersama bahwa Pak Hari ini baru 2 minggu bertugas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto. Betul Pak ya? Iya, alhamdulillah. Ini sejak dilantik sih sebenarnya sekitar sudah sebulan yang lalu, tapi sempat sakit waktu itu, jadi 2 minggu nak masuk kantor. Nah, ini efektif optimal 2 minggu terakhir ini baru bisa masuk kantor. Oke, gimana nih Pak Jeneponto suasananya? Panas. Senjai nggak panas Pak ya? Senjai? Kadang-kadang panas, cuma banyak hujan di sana. Ini selama saya kurang lebih ya 2 minggu lebih lah. Di sini baru 1 kali hujan. Nah, kalau hari libur saya pulang ke Maros, tiap hari hujan. Makassar hampir tiap hari hujan. Di sini baru sehari hujan dan memang banyak batu di sini. Batu sebenarnya cuma batu pasir. Jadi terkesan kayak gersang. Gersang. Mudah-mudahan gersang tapi tidak kering. Tapi bangunnya Pak, tenang. Jadi Pak. Oke, ini kita akan berbincang-bincang terkait tindak pidana umum ya Pak. Siap. Kita akan bicara sedikit, gali-gali sedikit dari Bapak terkait inovasi dari bidang pidana umum dalam menangani perkara tindak pidana umum, boleh ya? Siap. Nah, dari data yang kita dapatin dari expose dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto tahun 2019, angka tindak pidana yang kemudian menonjol ditangani tahun 2019 adalah sekitar 310 kasus dan yang sudah diselesaikan ada sekitar 306 kasus. Dan sebagian besar yang menonjol itu adalah katanya nih Pak 2019 itu adalah penganiayaan, kemudian ada pencurian biasa, kemudian ada pencemaran nama baik, narkoba, penipuan, penggelapan, dan curanmor. Benar nggak sih Pak ini? Iya, betul. Jadi 2019 itu perkara yang banyak memang penganiayaan. Terus habis itu curanmor, dan sampai tahun 2020 ini saya mencermati penanganan perkara yang saya lihat kemarin sudah tanda tangan laporan bulanan yang dikirim ke Kejaksaan Tinggi, masih mendominasi itu penganiayaan. Kemudian ada juga perkara-perkara curanmor, kemarin sudah ada berkas perkara SPDP-nya masuk, dikirim oleh teman-teman dari Polres. Dia curi motor sampai 11 buah. Nah itu subhanallah banyak sekali. Jadi itu nanti jadi kita atensi. Kemudian selain perkara-perkara pencurian motor, ada juga perkara menarik perhatian, misalnya perkara tanah. Kemudian itu yang melibatkan mungkin salah satu masyarakat, tokoh masyarakat. Terus habis itu juga ada perkara pembunuhan. Nah, perkara pembunuhan itu ada 2 yang saya atensi. Yang pertama, tapi di sini perkara pembunuhannya kayaknya karena sirik. Sirik maksudnya? Karena sirik, ya di sini adatnya kalau terkait adalah karena perempuan, karena istri, harga diri. Jadi itu saya lihat akhirnya orang gampang sekali cabut balik terus tusuk tikam orang. Jadi ada yang di perkara yang korbannya orang dari Bantai, terus satu yang polisi yang diduga membunuh anggota prajurit karena diduga selingkuh. Itu nanti sudah dilimpah. Kalau yang lain masih berkas perkara. Kalau yang tadi yang dugaan pembunuhan polisi diduga membunuh prajurit TNI itu sudah dilimpah berkas perkaranya. Sekarang sudah menunggu jadwal sidang. Kalau tidak salah sidangnya minggu depan dan itu sidangnya tidak di Jeneponto tapi sidangnya di Makassar. Nah, ini kita mungkin sedikit bicara tentang kasus pidana umumnya Pak, yang boleh gali sedikit kenapa sih sebenarnya Pak di Jeneponto ini
banyak sekali kasus-kasus penganiayaan, pembunuhan, KDRT misalnya, dan paling penting adalah narkoba. Seperti itu. Bisa dijelasin Pak sebenarnya mungkin dari pengalaman dari menangani beberapa kasus ini mengapa bisa terjadi? Jadi saya backgroundnya dulu sudah pernah tugas di Maros, pernah tugas di Sinjai, ini sekarang saya tugas di Jeneponto. Banyak orang berpikir ini kalau ini canda-candanya orang di luar. Dia bilang, saya waktu melapor di Kejati dapat SK ke Jeneponto, dia bilang, kenapa pindah ke Jeneponto? Jeneponto itu daerah keras, katanya. Dia bilang, oh kalau keras insya Allah lah, namanya batu karang saja. Kalau dia kena air yang lembut, tetes lama-lama dia pecah. Nanti pelan-pelan, nanti kita rubah. Nah, terkait di sana di sini mungkin kulturnya orang keras. Terus kemudian mungkin juga di sini pengaruh baru kali. Saya sepanjang jalan, saya sudah keliling beberapa daerah di Sulsel ini. Cuma di Jeneponto ini yang ada orang jualan balok di pinggir jalan. sepanjang jalan. Tapi nggak ada balok manisnya kan? Tidak dilarang balok manis. Cuman kan balok manisnya banyak itu kayaknya laku nggak itu. Kalau nggak laku berarti lama jadi balok kaci itu. Kalau sudah terfermentasi. Itu. Jadi gampang sekali. Saya mencermati ada beberapa SPDP yang masuk itu perkara yang saya anggap tidak masuk akal. Kenapa saya bilang tidak masuk akal? Jadi ada orang, cuman dia lewat di depan rumahnya si korban ini, cuma dia korban tanya, tersangkal ya. Dia bilang, kenapa anakmu belum kawin-kawin? Ini berkasnya masih ada di kantor, masih diteliti sama jaksa fungsional kami di Bidung. Kenapa anakmu belum kawin-kawin? Begitu dia bangun langsung dia pukul orang itu. La ilaha illallah. Masa cuma gara-gara ditanya kenapa anaknya belum kawin langsung dia pukul. Cuma nanti kita gali bagaimana nanti di berkas apa penyebabnya. Kemudian ada lagi orang bertanya jalan kumpul-kumpul bertanya siapa Karaing di sini? Saya Karaing, langsung dia memukul. Saya bilang ini kenapa dia SPDP juga? Artinya di sini gampang orang tersulut. Jadi saya artinya mencermati hal tersebut. Ke depan juga nanti saya mau merancang semacam inovasi bagaimana memberikan pemahaman orang di Jeneponto. Ya mungkin kalau tidak mungkin saya tidak bercita-cita atau mungkin bisa mengubah karakter atau sifatnya, tapi paling tidak orang masyarakat di Jeneponto ini paham bahwa orang kalau mukul satu kali saja terus benjol itu ancamannya 2 tahun 8 bulan, bisa dikenakan pasal 351 ayat 1. Itu barang siapa melakukan penganiayaan ringan diancam dengan pidana penjara 2 tahun 8 bulan atau 10 bulan, dan itu pengecualian di KUHP itu langsung bisa ditahan. Ketika di penyidikan ditahan kalau dia tidak damai, terus habis itu sampai di kejaksaan ditahan, sampai di pengadilan ditahan. Dan rata-rata orang yang dipukul itu, misalnya mukul 1 kali, itu biasa di penjara setahun, 10 bulan, bahkan mungkin ada yang lebih. Artinya cuma gara-gara mukul sekali di penjara setahun misalnya. Kalau dipukul sekali di penjara setahun kan tidak sebanding itu Pak penderitaannya. Sakitnya mungkin cuma 10 menit, kalau dia benjol mungkin dia bawa setengah hari, kalau dia berbekas, dia memar. Tapi dia di penjara 10 bulan kan tidak sebanding. Tapi itulah kepastian hukumnya supaya begitu, supaya orang jerah. Nah orang rata-rata yang sudah mukul kapok nih, biasanya tidak pernah lagi mukul lagi, tidak sembarang dia pukul orang. Cuma 1 kali. Iya, misalnya, apalagi kalau dia pukul berkali-kali kadang-kadang, itu artinya sudah histeris juga korbannya di persidangan, memang tidak mau lagi dia maafkan. Nah itu jadi saya kira hal tidak penting, tidak perlu. Makanya nanti kita kasih pemahaman bagaimana caranya. Mungkin ke depan kita rancang kegiatan penyuluhan atau sosialisasi. Mungkin kita ada program jaksa masuk kampus. Ya selain kita bicara tentang pencegahan perkara-perkara pidana umum, ya mungkin kita juga bisa bicara tentang perkara korupsi di situ. Karena di daerah saya sebelumnya di Sinjai sana saya punya kegiatan program Jaksa Goes to Kampus. Jadi program Jaksa Goes to Kampus nanti harapannya dengan kalangan-kalangan intelektual, teman-teman mahasiswa yang selama ini kadang-kadang salah kaprah atau mungkin belum paham bagaimana kinerjanya kejaksaan di daerah, mulai dari perkara pidana umum sampai pencegahan korupsi,
mungkin bisa kita cegah sama-sama. Mungkin itu salah satu nanti ke depan terkait yang tadi yang dibahas. Nah, lanjut yang masalah narkoba. Narkoba juga banyak. Saya juga agak heran di Jeneponto ini. Saya sebelum masuk di sini saya perhatikan termasuk juga daerah, maafin tanda kutip, daerah miskin. Ya. Tapi banyak narkobanya. Bahkan beberapa SPDP yang sudah masuk ke kantor, saya lihat tapi pengguna narkobanya juga petani, sopir, bahkan banyak yang tidak ada pekerjaannya. Berarti banyak-banyak uangnya itu karena dia pakai narkoba. Entah dia atau karena bisa jadi petani itu cuma cover ya. Bisa jadi, saya tidak tahu. Cuman ini kan nanti saya ikuti juga di persidangan. Nanti saya gali lagi lebih dalam apa penyebabnya. Terus mungkin karena kita dekat dengan Makassar kali. Kan kita di sini Makassar cuma 2 jam. Terus ya mungkin ya itu mungkin salah satu penyebabnya. Nanti saya cermati lagi lebih dalam. Banyak narkoba di Jeneponto ini. Mungkin narkoba ya. Kalau bicara narkoba ini kan ada 2 jenis, bisa pengguna, bisa kemudian dia bandar. Nah, mungkin masyarakat belum paham ini secara perbedaan dari konsekuensi hukum yang akan didapatkan oleh masyarakat jika seseorang itu menjadi pengguna atau seseorang itu menjadi bandar. Jadi dapat saya sampaikan bahwa pada pokoknya sebenarnya di undang-undang penyalahgunaan narkoba itu, narkotika, ada 3 pasal yang paling umum diterapkan kepada orang-orang yang terlibat narkoba. Yang pertama itu ada pasal 112, kemudian ada pasal 114, dan yang terakhir 127. Nah, yang pengguna dulu, yang paling ringan ancaman hukumannya. Kalau pengguna itu pasal 127 dia diancam hukuman paling maksimal 4 tahun. Cuman untuk dibuktikan dia sebagai pengguna, dia misalnya dibuktikan dengan tes urin dia positif. Kemudian dia ada asesmen, dia pernah direhab untuk mendapat sanksi rehab di balai rehab di Makassar. Jadi cuman di di Jeneponto ini tidak pernah saya lihat ada orang yang direhab karena memang tidak ada asesmennya. Nah, rata-rata mereka itu pengguna lepas saja. Jadi nanti dibuktikan lagi dari barang buktinya. Kalau barang buktinya banyak, atau sedikit pun, misalnya bisa juga dia tidak dikatakan pengguna, dia memiliki atau bahkan dia menjual dari misalnya bungkusan sasetnya. Kalau dia sasetnya banyak, walaupun sedikit, bisa saja itu saset banyak karena dia mau jual. Nah, kemudian juga banyak informasi, kan nanti juga dilihat saksi-saksi yang mendukung terjadinya perbuatan pidana tersebut. Jadi setelah 127 yang paling ringan, kemudian beralih lagi ke pasal 112. 112 itu barang siapa memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti narkoba ini, dia dikenakan minimal 4 tahun. Nah, minimal. Jadi tidak bisa sudah di bawahnya 4 tahun, minimal 4. Nah, menguasai. Nah, kalau sampai terbukti dia menjual belikan ini narkoba, nah dia dikasih kena pasal yang 114, minimal 5 tahun. Itu. Nah, nanti alat buktinya saksi-saksi yang mendukung apakah dia pengguna, dia cuma memiliki saja atau dia menjual. Nanti ada saksi-saksi yang bisa menjelaskan itu perbuatan pidananya. Kalau terkait dengan cara rehabilitasi, Pak, karena menurut surat edaran Mahkamah Agung tahun 2009 bahwa pengguna narkoba yang menggunakan zat di bawah kandungannya sekian gram itu bisa mengajukan diri untuk direhabilitasi. Apakah kemudian selama ini di Jeneponto memang ada kemudian pelaku atau terdakwa mungkin ya yang kemudian meminta untuk dirujuk kepada yayasan lembaga rehabilitasi nasional seperti BNN ketika kandungan zat yang dipakai itu di bawah dari ambang batas yang ditetapkan oleh SEMA. Saya belum pernah bertanya sama staf, tapi 2 minggu ini dan saya sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Kasat Narkoba bahwa selama ini kayaknya belum pernah sepengetahuan. Sebenarnya yang saya tahu ini belum pernah, semuanya pasti masuk. Jadi memang persyaratannya agak berat dan memang itu diurus di Makassar. Jadi saya belum melihat. Tapi nanti ke depan kalau memang ada yang memang
bisa direhab, nanti kenapa tidak? Iya. Artinya ini supaya menyelamatkan artinya orang-orang yang memang cuma menggunakan. Iya. Tapi kalau semua juga dikasih begitu, wah keenakan juga ini. Supaya ini artinya supaya ada juga efek jerah, ada efek jerah. Tapi juga kita juga tidak pungkiri bahwa kalau memang bisa direhab, ya kalau kami tergantung dari penyidik. Nah kan penyidiknya di Polres, dia urusnya di situ. Begitu laporan masuk, dia yang proses itu. Kalau kami tinggal menerima berkas perkara saja dari teman-teman Polres, begitu. Jadi selama ini belum ada memang terdakwa yang kemudian meminta untuk rujukan kepada layanan rehabilitasi. Belum. Karena memang tapi sebenarnya bisa ada kemungkinan Bisa ada. kemudian mendapatkan rehabilitasi. Bisa. Karena memang beberapa banyak sih sebenarnya dari kasus-kasus narkotika yang ada di beberapa kabupaten itu akhirnya larinya ke BNN memang karena dianggap zatnya belum terlalu tinggi karena masih baru dicoba misalnya. Jadi memang akhirnya bisa dibantu untuk direhab di BNN. Semoga mungkin nanti bisa disosialisasikan ini bagaimana supaya tidak semua masyarakat harus masuk gitu, supaya tidak penuh juga rutannya. Tadi terkait dengan narkotika, mungkin sebelum kita lanjut kita mungkin akan membuka line interaktif ya buat Saribatan yang mungkin ingin bertanya langsung kepada Bapak Hari Surahman, Bapak Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, terkait dengan bincang-bincang kita hari ini, yaitu inovasi bidang tindak pidana umum. Jadi kalau misalnya ada Saribatan yang ingin tanyakan, silakan inbox di fanpage Facebooknya Radio Spasi Turatia Spasi 97,3 FM atau silakan WhatsApp langsung di 085-255-110-436. Saya ulang ya, di 085-255-110-436. Nah, Saribatan jangan pergi kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan kembali tetap di 97,3 FM Radio Turatia menuju masyarakat informasi Indonesia. 97,3 FM Radio Turatia menuju masyarakat informasi Indonesia. Oke, Saribatan kembali dengan saya Danzi yang menemani Anda di program Ngerujak bersama Pak Hari Surahman SHMA, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Jeneponto. Nah, Pak Hari, ini kita tadi udah bincang-bincang sedikit ya terkait dengan tindak pidana umum apa aja sih sebenarnya yang banyak terjadi dan mengapa itu banyak terjadi di Jeneponto. Kemudian saya ingin nanya nih Pak, nah banyaknya penganiayaan, banyaknya kemudian narkoba, KDRT, pelecehan dan pemerkosaan. Nah, inovasi apa yang sebenarnya ingin didorong oleh bidang tindak pidana umum Kejari Jeneponto untuk menangani perkara seperti ini? Jadi terima kasih. Kami dari Kejaksaan khususnya bidang tindak pidana umum, karena kita juga ini sebagai pelayan masyarakat ke depan, kami juga sudah mulai merancang-rancang kira-kira inovasi-inovasi apa yang akan kita lakukan dalam memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat Kabupaten Jeneponto. Adapun yang sudah kita laksanakan sebelumnya dilaksanakan oleh pendahulu saya, Ibu Kasipidum sebelumnya, Ibu Asna ini adalah pelayanan go-tilang. Go-tilang ini mengantarkan denda tilang, surat tilang dan denda tilang ke alamat-alamat pelanggar. Jadi kita ketahui bersama bahwa banyak sekali di kantor ini terus terang ada banyak tunggakan denda tilang yang tidak segera dibayar oleh para pelanggar. Nah, jadi kami jemput bola, kami mengantarkan itu sebagai bentuk pelayanan hukum terhadap masyarakat pelanggar tilang. Yang paling repot itu kalau misalnya alamatnya di luar Jeneponto. Nah kan tidak menutup kemungkinan orang yang lewat ini kan bukan cuma orang Jeneponto yang lewat di Jeneponto ini. Yang lewat mungkin ada orang Bulukumba, ada orang Bulukumba, ada orang Bantai, bahkan ada dari Maros bahkan. Jadi kalau yang di Jeneponto ini kemarin, jadi kita ini menutup kegiatan-kegiatan go-tilang itu pada saat hari-hari libur. Jadi kayak setengah libur, misalnya hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, ada staf kami yang mengantar walaupun dengan keterbatasan sumber daya manusia yang jumlahnya cuma sedikit.
kemudian anggaran yang tidak ada untuk melakukan kegiatan go tilang ini, tapi kami tetap semangat untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Jeneponto. Kemarin bahkan ada beberapa saya lihat pelanggar tilang yang saya cermati, rupanya ini alamatnya di Makassar, karena saya kebetulan domisilinya di Maros. Ada yang alamat Makassar, yang alamat Maros, karena saya lihat di situ ada nomor telepon dan alamatnya. Saya lihat tidak terlalu jauh, saya lewati, saya antar sekalian, bahkan saya sendiri kasih piduk mengantar itu go tilang sebagai bentuk pelayanan. Jadi kita tidak pilih-pilih, mau dia staf tata usaha, mau dia honor, mau dia jaksa, saya pun kasih piduk siap mengantar untuk beri pelayanan terhadap masyarakat untuk melakukan pelayanan hukum. Nah, selain pelayanan go tilang, ke depan juga nanti insya Allah di tahun 2021 kami sudah merancang-rancang, selain tadi kita akan kegiatan jaksa masuk ke kampus untuk memberi semacam pengetahuan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum lah, bahwa banyak perkara-perkara ini yang artinya sebenarnya bisa kita cegah, bisa kita hindari, karena kita lihat akibatnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kalau kita misalnya gampang mukul orang, itu ancaman-ancamannya berapa sih? Kalau kita misalnya pakai motor ugal-ugalan nabrak orang, ancaman hukumannya berapa sih? Mungkin kita mau coba-coba narkoba, wah itu berat ancaman hukumannya berapa sih? Jadi kira-kira kalau kita masuk di kampus, mungkin kampus nanti teman-teman mahasiswa juga bisa menjadi agen-agen untuk memberi pemahaman hukum kepada lingkungan masyarakatnya. Mudah-mudahan ada perubahan lah. Jadi ada harapan yang mungkin kita bisa raih nanti di situ. Selain itu, inovasi yang ketiga, nanti kita juga akan melakukan kegiatan antar jemput saksi. Jadi di kantor itu ada mobil dinas satu sudah kami siapkan untuk melakukan kegiatan antar jemput saksi. Kita prioritaskan untuk korban-korban kekerasan perempuan dan anak, dan juga termasuk misalnya korban-korban pemerkosaan, korban-korban cabul, dan untuk lebih mengoptimalkan kita punya inovasi tentang antar jemput saksi ini, nanti kita juga akan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, supaya mereka juga selain dilindungi, diberikan perlindungan dan diberikan pemahaman dalam pengetahuan dan dijaga oleh teman-teman dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Itu mungkin. Oke. Saya mau bertanya sedikit nih terkait dengan layanan dari go tilang Kejari Jeneponto. Nah, memang kan selama ini kita kalau ditilang ini kebanyakan masyarakat nih Pak ya, pengen segera selesai karena tidak mau berurusan dengan keribetan yang ada ketika mengikuti persidangan. Nah, makanya kemudian Kejari Jeneponto memberikan layanan ini supaya memang tetap masyarakat mengikuti prosedur yang ada, Pak ya. Jadi tetap membayar tilang yang kemudian akan masuk ke dalam kas negara, bukannya memberikan salam tempel kepada atau misalnya membayar sejumlah uang kepada aparat yang ada di jalan misalnya seperti itu. Jadi harapannya memang ini bisa mendorong masyarakat supaya lebih memahami hukum dan bisa lebih memenaati hukum ya Pak ya. Nah tapi kalau misalnya nih, kalau saya nih sebagai orang yang kemudian ditilang nih Pak, kemudian saya ingin bekerja di Makassar, saya ingin ini saya hubungi di mana? Kalau saya ingin diantarkan SIM atau STNK saya nih? Bisa melalui hotline. Jadi kita di kantor sudah ada hotline go tilang. Di nomor telepon 0887 0887 56 230 22. Oke. Jadi buat Saribatang Malabiriku nih ya, yang mungkin ditilang kemarin kan beberapa kali operasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian, jangan lakukan salam tempel atau menghubungi dekeng ya. Langsung menghubungi hotline Kejari untuk layanan go tilang. Jadi silakan. Bisa juga saya sampaikan bahwa dalam pelayanan go tilang ini kita juga menyampaikan bahwa tidak ada pungutan lebih dari yang sudah ditentukan dalam surat tilang. Tidak ada. Tidak ada. Jadi termasuk layanan go tilangnya itu gratis. Termasuk juga kalau kita datang ke kantor untuk membayar go tilang, itu kami pastikan bahwa tidak ada lagi kelebihan pembayaran. Jadi sesuatu yang sudah ditransferkan udah itu. Jadi begini, jadi kan kalau dulu orang bayar tilang itu
dia bayar, kadang-kadang bisa saja mungkin petugas tilangnya main di situ. Bisa main. Jadi di kantor itu kami sudah mengantisipasi agar petugas tilang kami ini menerima sesuai dengan apa yang ditentukan denda tilang dari pengadilan. Selain kita memperlihatkan surat tilang berapa denda yang harus dia bayarkan, kedua untuk mencegah itu kami ada alat namanya EDC. Jadi bisa bayar non tunai pakai kartu. Jadi kalau 85.000 misalnya atau 100.000, debit, Pak. Iya, itu bisa langsung 100.000. Jangan sudah tidak boleh di kantor. Jadi kami di kantor ini cashless berarti iya, sekarang. Jadi nggak boleh tunai. Tidak bisa tunai. Bisa tunai. Oke, kalau tapi tidak punya kartu ya tetap bisa tunai karena kan tidak semua orang juga punya kartu. Tapi kami pastikan bahwa kami juga sekarang ini lagi dalam proses pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi, dilarang melakukan pungli. Nah, itu yang paling pokok bahwa kita tidak akan melakukan pungli dan kalau misalnya silakan laporkan. Jadi biasanya lebih-lebih ada yang diminta mungkin cuma dendanya cuma 100.000, yang diminta 200.000. Itu sudah tidak boleh lagi karena di kantor itu sudah dipasang CCTV, terus mesinnya pakai mesin EDC. Turun pun juga kadang-kadang mau tilang kita bawa mesin EDC-nya, cuma kendalanya kalau misalnya kita bawa ke daerah-daerah terpencil di Jeneponto ini kadang-kadang yang menjadi kendala signal. Kalau di Gotilang itu Pak, itu bukannya sudah harus dibayar atau memang bisa dibayar pada saat itu? Pada saat diantarin? Iya, saat diantarin. Gitu. Jadi saat diantarin, iya. Kemudian saya memperlihatkan bukti STNK, bukti pelanggaran atau bukti tilangnya, kemudian dibayar sesuai dengan. Nah ini juga nanti akan berkembang terus ini pelayanan Gotilang. Kemarin kita ada semacam video conference dari Kejaksaan Agung. Kedepan itu model pembayaran Gotilang itu model sudah bisa nanti kerjasama sama Indomaret, sama Alfamart, bisa dibayar di Alfamart, di Indomaret untuk mencegah ini pungli-pungli di pembayaran tilang itu. Oke. Terus selama ini kan memang kalau kita ditilang kita harus ke pengadilan dulu. Iya. Pengadilan dulu untuk dapat informasi mengenai denda tilangnya misalnya 49.000. Iya. Nah, kemudian kita baru bisa meminta layanan Gotilangnya untuk diantarin ke rumah kita gitu. Iya. Atau mungkin kita tidak perlu ke pengadilan lagi, Pak. Tidak perlu, bisa juga langsung ke kejaksaan. Bisa langsung ke kejaksaan. Iya, jadi lebih enak lagi ya kita bisa ke pengadilan juga, bisa juga langsung ke kejaksaan juga. Artinya bagaimana nanti ini pokoknya pelayanan jadi semakin lebih ringkas lah. Mudah dan ringan ya Pak buat pelanggar tilang. Oke, ini buat Saribatan informasinya berharga sekali ya karena memang kita tidak minta-minta kemudian kita akan tersangkut dengan kasus tilang-tilang di jalanan. Kita sudah tahu alurnya. Ikuti proses yang ada, dapatkan surat tilangnya, lalu silakan menunggu sekitar 2 atau 3 minggu untuk diproses di pengadilan ya Pak. Ya. Lalu silakan hubungi hotline yang sudah disediakan di Jeneponto tadi di 0887562322. Nah, terkait dengan layanan selanjutnya nih Pak, antar jemput saksi. Ini penting sekali ya. Karena dalam proses kasus-kasus pencabulan, pemerkosaan, itu kan banyak sekali ya ketidaknyamanan ya. Apalagi anaknya terjadi, anaknya misalnya di bawah umur dan pelaku dekat dengan korban. Nah, jadi kejaksaan ini mau memfasilitasi agar saksi itu bisa terlindungi gitu ya Pak? Betul. Nah, jadi kita tidak perlu lagi takut bahwa saksi akan harus berhadapan-hadapan dengan pelaku seperti itu Pak ya? Iya, begitu. Jadi ke depan artinya ini betul-betul kita mau lindungi dan kita akan lebih optimal lagi kalau misalnya kita bisa bekerja sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan kemarin sudah ada komunikasi awal. Insya Allah akan kita. Ini sudah berjalan belum Pak? Belum. Oh, baru belum. akan. Artinya ini saya baru 2 minggu di sini. Saya baru bangun komunikasi. Artinya rencana-rencananya sudah disetujui oleh Pak Kajari. Siap. Kemudian saya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Farida. Insya Allah mungkin nanti di tahun 2021 akan kita jalankan ini program. Siap. Oke. Dan selanjutnya layanan yang terakhir adalah layanan edukasi ya, edukasi jaksa goes to campus nih. Ini gebrakan-gebrakan yang akan dikeluarkan, inovasi-inovasi yang akan didorong oleh tindak pidana umum dalam penanganan perkara adalah jaksa goes to campus. Nah, nanti jadi ada edukasi di kampus-kampus Pak ya di Jeneponto supaya bisa menekan kasus-kasus. Iya, jadi nanti tuh sifatnya juga bisa dua arah, jadi bukan cuma kita datang niatnya untuk mengedukasi, bahkan kita juga bisa sharing di sana. Siapa tahu nanti teman-teman
kalangan kampus, mungkin kalangan dosen bisa memberi masukan yang bermanfaat buat kita teman-teman penegak hukum. Kira-kira mulai dari penyebabnya ini banyak kejadian perkara seperti ini, mungkin dengan cara-cara penanggulangannya bisa sharing sama teman-teman kalangan intelektual di kampus. Banyak sekali nanti gunanya itu insya Allah. Siap kira-kira. Oke Pak, ini sekarang kita berada di pandemi COVID-19 ya Pak. Nah terkait itu banyak sekali institusi yang kemudian melakukan pembatasan sosial dan fisik ya. Beberapa perkara di tindak pidana umum kemudian apakah terdampak dari ini? Apakah ada perubahan setelah COVID ini terkait dengan pemeriksaan, misalnya penyelidikan, penyidikan, ada yang berubah Pak? Berubah, banyak yang berubah. Kalau kami di bidang pidana umum, kalau dulu sidang online, sidang itu menghadirkan para terdakwa di pengadilan, kalau sekarang sudah tidak lagi. Sekarang ini begitu tahanan atau terdakwa ini sudah dipindahkan masuk ke dalam rutan Jeneponto, dia itu tidak akan keluar untuk melakukan sidang. Mereka sudah difasilitasi pakai Zoom. Jadi sekarang itu sidang online. Yang hadir di pengadilan itu hanya hakim, jaksa, sama saksi-saksi. Ya tentu saja pada saat hadir di sana dengan melakukan protokol kesehatan. Kalau di tahanannya berubah karena sudah tidak hadir di pengadilan. Tahanannya di mana Pak? Tahanannya tetap di rutan, jadi mereka menyediakan fasilitas ruangan dengan fasilitas Zoom untuk melakukan sidang online. Sudah dilakukan Pak di Jeneponto? Sudah dilakukan di Jeneponto. Dan tiap hari kita melakukan sidang online. Bagaimana dengan misalnya adakah kendala dalam pelaksanaan sidang virtualnya atau telekonferensi ini? Karena kan memang beberapa dari pembuktian secara sah itu harus dilakukan atau saksi atau gimana Pak? Selama ini alhamdulillah sudah tidak ada kendala dan itu sudah dikuatkan oleh peraturan Mahkamah Agung bahwa sekarang sudah bisa sidang online. Kemudian kalau misalnya untuk pembuktian kan saya kira tidak ada masalah karena semua alat bukti dan saksi itu dihadirkan di persidangan. Nanti jadi saksinya dibawa kemana nih Pak? Ke pengadilan. Pengadilan dibawa ke pengadilan. Oh jadi diundang ke pengadilan untuk Zoom juga? Iya, Zoom juga. Okay. Jadi nanti di situ hakim yang menilai, jaksa menuntut, kan juga di situ ada nanti haknya dari terdakwa untuk melakukan pembelaan atau lewat pengacaranya. Jadi di situ nanti saksinya alat bukti dinilai. Jadi kalau misalnya tidak ada yang berubah sebenarnya. Tetap juga memperhatikan hak terdakwa, hanya posisinya terdakwa itu ada di rutan. Tapi semua proses dia melihat dan mendengar. Jadi tetap juga dikasih kesempatan untuk melakukan pembelaan. Ada prosesi pembelaannya juga Pak ya. Oke, Sari Batang Malam Diriku, mungkin buat kalian yang mungkin mendengarkan 97,3 FM ya sudah bisa memahami sedikit gambaran terkait tindak pidana umum yang ada di Jeneponto, kemudian apa upaya-upaya yang sudah dilakukan dari Jeneponto dalam menangani kasus-kasus tindak pidana umum. Nah mungkin buat Sari Batang yang mungkin ingin bertanya tapi belum sempat karena kita sudah berada di ujung waktu, silakan tetap menghubungi WhatsApp 085255110436. Kita akan forward seperti biasa kepada pembicara setelah ngerujak supaya tetap bisa teman-teman Sari Batang bisa terjawab ya pertanyaannya walaupun terlambat. Nah mungkin Sari Batang Malberiku kita sudah ada di penghujung acara, saatnya saya dan Zi dan Bapak Hari Surahman dari Kejari Jeneponto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga hari ini kita bincang-bincangnya dengan Pak Hari bermanfaat ya, dan bisa menambah informasi terkait dengan hukum dan bisa meningkatkan kesadaran kita bersama bagaimana supaya kita sadar akan hukum. Seperti tagline biasanya dari Kejari Jeneponto, kenali hukum maka akan terhindar dari hukum. Oke, Sari Batang Malam Minggu, saatnya saya Danzi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ketemu lagi di program selanjutnya. Tetap stay tune di 97,3 FM karena kita akan masih ada program-program yang menarik setelah ini. Saya Danzi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.